menggunakan teknik kultur jaringan. Contohnya apa? Contoh nih, kalau jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya, kultur jaringan itu sebenarnya menanam bagian dari tumbuhan di dalam media, yang medianya itu isinya biasanya agar dengan banyak macam nutrisinya. Jadi banyak nutrisi, mungkin nutrisi yang dibutuhkan sama tumbuhan, ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Mungkin untuk unsur hara makro mikro bisa di searching di Google itu apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua, kolaborasi intelektual teknologi dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan semoga semua yang mengikuti podcast kita dalam keadaan yang terbaik, sehat dan senantiasa dalam keberkahan. Dan kita akan bincang lagi terkait alat, metode, kegiatan di laboratorium, baik itu penelitian, praktikum, dan lain-lain yang insya Allah akan banyak sekali manfaatnya buat kita semua. Dan pada hari ini kembali hadir seorang narasumber dari teman kita, seorang peranata laboratorium pendidikan di Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi dari Laboratorium Biologi. Tanpa panjang kita sambut Ibu Puji Astuti SSI. Ya, terima kasih Bu Nurunung atas sambutan awalnya. Saya Puji Astuti, peranata laboratorium pendidikan di Laboratorium Biologi Pusat Laboratorium Terpadu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Apa kabar Bu Puji? Alhamdulillah baik Bu Nurunung. Baik ya. Ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih di sela waktu dan kesibukannya dalam kegiatan baik itu pendampingan penelitian maupun praktikum mahasiswa bisa hadir di podcast lab kita. Iya, terima kasih juga sama-sama Bu Nurunung. Jadi, sudah berhasil datang ke sini iya. setelah sekian lama. Iya. Gimana Bu Puji? Kita akan bincang-bincang terkait rutinitas yang Bu Puji lakukan di lab biologi, mungkin dari kegiatan praktikum dan lain-lain. Tapi pengen tahu juga nih Bu Puji, di laboratorium biologi PLT dari tahun berapa? Saya di laboratorium biologi itu dari tahun 2005. 2005. Ya. Saya lulus di 2004. 2004 dari fakultas Dari Fakultas MIPA di jurusan prodi biologi di UI. Kemudian 2005 saya masuk di Pusat Laboratorium Terpadu, dulu masih di bawah langsung rektorat. Kemudian 2005 awalnya menjadi pegawai honorer, kemudian diangkat di 2009 menjadi pegawai PNS, dan di 2011 menjadi jabatan fungsional peranata laboratorium pendidikan. Seperti itu Bu Nurul. Masya Allah. Jadi 2004 lulus langsung tanpa banyak belak-belok kanan kiri, udah Alhamdulillah langsung memilih jalur karir menjadi laboran lah ya. Dulu laboran ya, betul. Saya dengar Mbak Puji ini bidangnya ya, bidang khususnya, walaupun mungkin praktikum yang digeluti kan atau yang ditangani dari biologi dasar yang paling dasar gitu ya, dari paling dasar sampai yang ke fisiologi tumbuhan dan lain-lain. Tapi mungkin yang saya dengar itu bidang khususnya ya, mungkin dalam hal dulu waktu S1 gitu ya, dalam betul. Bidang kultur jaringan. Ya, betul sekali Bu Nunung. Walaupun saya menangani semua jenis praktikum mulai dari yang dasar sampai yang ke menengah sampai ke advance yang lebih ke berbasis aplikasi atau maksudnya berbasis ke teknologian, yaitu penelitian S1 saya tentang kultur jaringan tumbuhan khususnya. Dulu tuh saya meneliti kultur jaringan tumbuhan itu di Balitro dulu, namanya Balitro Cimenggu, yaitu tentang kultur jaringan mawar mini. Nah, kemudian di lab biologi di sini di UIN saya juga menangani juga praktikum kultur jaringan. Itu pun dari tahun 2006. Jadi 2006 kita ada praktikum mata kuliah praktikum pilihan. Jadi itu awalnya mata kuliah pilihan, kemudian pernah berubah menjadi mata kuliah wajib, kemudian menjadi mata kuliah pilihan lagi yang alhamdulillah animo mahasiswa prodi biologi itu lumayan banyak.
dan juga sempat ada 2 lagi pelatihan dari SMA. Kemudian yang satu lagi ada pelatihan dari mahasiswa tarbiyah UIN sendiri itu. Kultur jaringan. Tentang kultur jaringan iya, juga. Memang buat teman-teman ya, kultur jaringan ini salah satu teknologi ya, teknologi memperbanyak tanaman. Ya, betul. Tapi dengan teknik tertentu tanpa menggunakan media tanah. Betul. Dan mungkin seiring dengan perkembangan apa yang namanya dunia apa sih boleh pak pertanian atau perkebunan gitu ya, dimana saat ini kita itu dituntut untuk penghijauan demi kelestarian lingkungan hidup gitu kan. Selain mungkin tadi bagaimana memperbanyak tanaman tanpa menggunakan media tanah, jadi bisa dilakukan di lab gitu ya, betul. Bu Puji. Dan mungkin yang lebih menarik lagi, kultur jaringan ini tentunya karena teknologi ya, pasti dia membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu mungkin kultur ini lebih fokus kepada beberapa atau tanaman tertentu gitu kali ya Mbak Puji. Sebenarnya sih kultur jaringan itu bisa dipakai buat semuanya ya Bu Nunung, bisa semua. Jadi tapi kebanyakan karena memang kan kalau misalkan gini, kalau kita punya pohon pepaya, kalau pepaya itu lebih mudah tumbuh, kita sebar ke kebun juga jalan bijinya langsung tumbuh. Tapi ada beberapa tanaman, khususnya tanaman-tanaman khas yang di Indonesia itu sulit untuk tumbuh di cara konvensional, dan kita menggunakan teknik kultur jaringan. Contohnya apa? Contoh nih, kalau jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya, kultur jaringan itu sebenarnya menanam bagian dari tumbuhan di dalam media, yang medianya itu isinya biasanya agar dengan banyak macam nutrisinya. Jadi banyak nutrisi, mungkin nutrisi yang dibutuhkan sama tumbuhan, ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Mungkin untuk unsur hara makro mikro bisa di searching di Google itu apa saja. Yang penting sama aja seperti kebutuhan kita, ada faktor-faktor unsur hara. Nah, pada saat media agarnya itu sudah jadi, kita bisa masukkan tanam bagian tumbuhan itu. Nah, untuk khusus tumbuhan, dia punya kekhasan, dia punya kemampuan yang namanya totipotensi. Contoh, misal kalau kita menumbuhkan akar di situ, nah dari akar di dalam media itu nanti dia bisa tumbuh jadi batang, kemudian dia tumbuh lagi jadi daun, dan dia akan berakar. Terus kalau kita pilih batang pun sama, dari batang dia akan tumbuh lagi menjadi akar, kemudian tumbuh juga daun. Jadi dia dari bagian manapun dia akan menjadi satu tumbuhan utuh. Berbeda dengan kemampuan pada hewan contohnya, atau kepada manusia. Contoh kalau kita menanam sel mata, yang nggak mungkin dari sel mata jadi orang atau jadi hewan seperti itu. Jadi kelebihan di tumbuhan itu punya kemampuan totipotensi. Nah, dari kemampuan totipotensinya itu kemudian kita buatlah teknik kultur jaringan itu, jadi bisa memperbanyak. Biasanya kan kalau misalkan untuk misal kita memperbanyak pohon singkong, kita butuh area yang luas. Tapi dengan kultur jaringan kita cuma butuh di laboratorium saja. Jadi di dalam situ bisa kita mau apa aja. Misalkan yang sekarang nih lagi ngetren, lagi sedang ada penelitian itu tentang yang agak sulit itu, yaitu kita punya kan di pegunungan kantong semar Nepenthes. Nah, itu juga sedang ramai di beberapa balai-balai, itu memang sedang dikembangkan. Karena untuk tadi ya kelestarian keberlanjutan, supaya nanti anak cucu kita masih bisa melihat, baca buku di kantong semar itu, tapi bukan tinggal cerita saja. Betul gitu seperti itu. Dan kalau kayak gitu berarti metode atau teknologi kultur jaringan ini penting banget ya Bu Puji ya. Apalagi nih ya untuk Indonesia khususnya dengan tropis ya, itu variasi tumbuhan yang tidak semua negara memiliki. Betul, dengan keanekaragaman hayati yang melebihi dibandingin negara-negara lain, karena kita memang di negara Khatulistiwa yang paling mungkin saingan kita daerah Brazil yang memang hampir sama, tapi memang butuh. Jadi ada beberapa tanaman yang memang tidak bisa dengan perbanyakannya, tidak bisa dengan konvensional. Seperti contoh aja juga yang mudah aja, kayak contohan melinjo aja kan itu agak sulit untuk penanamannya kalau kita menanam pohon. Betul itu saya pernah coba dan gagal. Nah, itu dia. Jadi tanaman melinjo itu biasanya kita bisa ambil dari tangkainya. Dari tangkai melinjonya itu kita bisa dikultur. Itu bisa. Jangan sembarangan, berarti jangan dikira yang dikultur itu tadi ya hanya tanaman. Yang pikiran saya kan yang dikultur itu mungkin anggur, terus pokoknya tanaman-tanaman yang susah lah, komersil ya, betul, komersil itu gaharu ya, betul. Tapi ternyata melinjo juga
termasuk untuk kelestariannya bisa kita ya kayak gunakan seperti tanaman-tanaman yang kita sekarang mungkin kayak saya kan orang jadul ibaratnya udah lama gitu kan ya, kita dulu kan waktu kecil tuh ada tanaman kayak kecapi gitu kan, kokosan gitu kan, rukem, atau ada juga yang namanya gowok, buni, yang bahkan sekarang mungkin anak zaman sekarang nggak pernah kenal, nggak pernah namain. Kayak misalkan kalau saya ketemu anak SMA, tahu nggak pohon ini? Nggak. Nah ini kita berharap dengan adanya teknik kultur jaringan ini, dengan perbanyakan ini, tanaman-tanaman yang relatif sudah langka dalam tanda kutip itu bisa kita perbanyak, jadi sehingga anak cucu kita itu bisa melihat seperti apa nih pohonnya. Berarti ada potensi bisnis juga ya, untuk kultur. Betul, di situ ada. Jadi yang penting kita memang konsen dan belajar memahami bagaimana cara memperbanyak kultur jaringannya itu. Sebenarnya kalau dari YouTube, dari buku-buku bisa, dan bisa bertanya-tanya sama yang memang sudah ahlinya gitu kan, dan yang berpengalaman. Nah untuk di laboratorium biologi saja untuk mahasiswa itu biasanya ada proyek-proyek. Mereka mengerjakan apa nih yang mereka mau tanam. Ada yang dulu pernah tanaman jahe, bahkan sampai pernah pisang, bahkan sudah ada beberapa yang mereka bawa pulang ke rumah, pisangnya itu udah berhasil tumbuh dan berbuah. Masya Allah. Itu tahun 2010 atau 2011 mereka berhasil sampai bawa pulang. Nih mahasiswa, khususnya mahasiswa biologi, prodi biologi di Fakultas Sains dan Teknologi yang semester sekarang ada nggak? Ada, nah, semester 5. Yang punya mata kuliah ini harus punya tantangan nih. Praktikum kultur jaringan, bikin project, berhasil sampai berbuah, jangan lupa didokumentasikan, itu penting banget. Iya, gitu. Betul. Nah sekarang mau tanya nih Bu Puji, kan kita udah bicara tentang keberhasilannya, peluang-peluangnya. Nah kendalanya apa? Ya kalau kendalanya yang pasti yang pertama itu memang dibilang mahal, karena kan memang butuh alat yang relatif harganya itu mahal, seperti ada butuh autoklaf, laminar, dan benar-benar butuh keahlian, karena nggak bisa itu untuk alat mungkin investasi satu kali ya, investasi satu kali dengan maintenance lah mungkin ya, dengan maintenance. Tapi ada beberapa yang memang disarankan, ada beberapa kayak contoh gini, autoklaf. Cuman kita pasti mikirnya autoklaf, aduh mahal harganya, mungkin di atas 10 atau 15 jutaan. Tapi ternyata prinsip autoklaf itu hampir sama Bu Nunung dengan panci presto. Panci presto. Jadi kita bisa sebenarnya di rumah gitu, kalaupun kita punya, untuk mulai dari awal gitu, mengembangkan mungkin mulai dari panci presto dulu nih. Panci presto kita bisa, jadi gini, prinsip kultur jaringan selain teknik medianya juga ada satu lagi tekniknya, itu aseptis sih Bu Nunung. Itu yang aseptis itu kita harus bersih. Jadi kita kan rencananya kita mau nanam tumbuhan, bukan nanam bakteri, bukan nanam jamur, atau mau nanam mikroba lain pengganggu. Jadi kalau mereka ada, justru tumbuhannya kalah. Itu dia yang salah satu kendalanya. Jadi kita benar-benar harus punya teknik yang benar-benar memang teknik sterilisasi mulai dari tanamannya dan teknik bagaimana kita menanamnya. Nah, biasanya itu caranya, jadi semua alat yang akan kita gunakan, mau pisaunya, mau pinsetnya, mau apapun wadahnya, itu kita sterilkan. Kalau di lab kita bisa dengan menggunakan autoklaf atau oven. Kalau di rumah kan bisa juga ibu-ibu atau orang-orang di rumah nih, bapak-bapak yang mau berminat, mungkin kita punya panci presto, punya oven juga di rumah, itu bisa Jadi sebetulnya dari si tumbuhannya kemungkinan kan sudah dipilih yang terbaik. Ya, betul. Tapi ketika gagal, sebetulnya kegagalan itu tadi ya faktor-faktornya memang tanda kutip kebersihan. Ya betul, kebersihan. Jadi bukan karena faktor si apa namanya? Genetis tanamannya. Gitu. Sebenarnya sih jadi ada beberapa tanaman juga nanti pemilihannya, makanya saya bilang lebih banyak membaca, lihat teknik-tekniknya. Ada misalkan apakah tumbuhannya yang tua aja, yang bagusnya yang tua atau yang muda. Nah itu juga ada pemilihan. Terus pemilihan musim juga berpengaruh. Misal contoh gini, kalau sekarang nih musim kemarau nih, tumbuhan itu pasti kalau kita ambil dari luar langsung pasti akan lebih banyak debu. Nah gimana tipsnya nih, gimana kalau supaya lebih bersih? Apakah kita cuci dulu gitu kan, apakah dengan menggunakan sabun atau direndam alkohol? Itu ada proses-prosesnya Bu Nunung. Jadi sampai akhirnya benar-benar si tanaman ini sudah bersih, steril, dan kita siap tanam ke dalam media yang isinya agar seperti itu. Jadi bisa ya nanti kalau tadi disebutkan bisa dilakukan di rumah bagi yang hobi-hobi tanaman. Mungkin sebetulnya sudah banyak mungkin ya tutorial-tutorial di channel YouTube gitu ya terkait dengan teknik kultur jaringan ini. Jadi bisa apa namanya, disebut sebagai kultur jaringan handmade. Ya untuk kayak praktikum aja juga sebenarnya ada di YouTube kita, di YouTube PLT juga ada. Nah, penjelasan bagaimana teknik kultur jaringan ada di channel YouTube kita, nanti bisa di searching di sana. Itu dijelaskan tahap demi tahap bagaimana dari mulai
penyediaan persiapan depannya, pembuatan medianya, bahkan pembuatan stok medianya pun dijelaskan di situ, pembuatan media, kemudian subkultur, inisiasi sampai aklimatisasinya insya Allah juga ada seperti lengkap itu. Ya. Ya insya Allah lengkap. Bisa ya dikunjungi di sana di YouTube channel kita di PLT FST UIN Jakarta. Baik Bu Puji, menarik sekali ya karena di balik tadi teknologi yang mungkin di laboratorium yang tidak terlalu besar ruangannya, dengan media apa tadi agar gitu ya, dengan hanya mengambil pucuk daun atau batang gitu, tapi kita punya peran yang cukup besar untuk melestarikan satu atau banyak jenis tumbuhan, baik itu tumbuhan yang biasa aja mungkin dalam tanda kutip yang memang ada, atau tumbuhan-tumbuhan langka. Karena kalau dulu saya juga, karena saya mahasiswa fisika ya, waktu kuliah ngelihat kok ada anggrek di dalam botol, ini masukinnya gimana? Saya mikirkan gitu, apa emang sengaja ditaruh botol nanti biar cakep gitu ya. Tapi setelah dengan pengetahuan, itu yang namanya hasil kultur. Jadi kalau udah tumbuh di dalam botol atau media yang tertutup itu bisa pindahkan ke media tanam yang lain. Ya. Jadi mulai dari proses penanaman agar. Jadi tadi saya luruskan sedikit tentang agar, juga itu ada media lainnya. Kalau misalkan Bu mahal harga bahan kimia, kita bisa ganti dengan bahan-bahan yang memang bisa di pasaran itu lebih murah. Misalkan contoh, kita punya media pupuk daun, kita bisa tambahkan agar di situ. Jadi tambahkan, kemudian kita masak sama seperti halnya kita memasak agar-agar, dan agar-agar yang dipakai pun kita bisa pakai agar-agar swallow. Menyebut merek. Oh iya. Maksudnya agar-agar yang biasa dimasak. Mungkin bisa diituin Pak nanti. jadi agar-agar itu kita bisa pakai agar-agar, kemudian ditambahkan media, kemudian kita masak seperti biasa, ditambahin dengan gula karena memang butuh zat karbon di situ. Jadi kita tambahkan gula, dimasak, udah mendidih, kita masukkan ke botol-botol. Contoh botolnya seperti ini juga bisa. Jadi ada botol ukuran mau yang kecil, mau besar. Kalau bahkan ada beberapa saya pernah lihat tuh ukurannya kecil, ukuran namanya botol vial, dia itu ditutup dan bisa jadi souvenir gantungan kunci. Jadi agak menarik sekali. Ya, prospek bisnisnya iya betul. Ya. Jadi apalagi kondisi saat ini cuaca ya, kalau dulu masa kita mungkin tahun 80-an gitu ya, waktu kita masih anak-anak, musim itu jelas bulan Januari sampai Agustus biasanya musim panas, kemudian setelah berber itu musimnya mulai tuh nggak pernah muncul matahari gitu ya. Tapi sekarang kan musim tidak bisa kita tebak, jadi ini teknik ini sangat membantu sekali karena kalau kita pembibitan ya namanya secara konvensional itu tentunya membutuhkan pemeliharaan yang cukup mahal juga ya, karena butuh air air bagi mungkin para petani dan lain-lain kan. Bibit itu kalau nggak di maintenance dipelihara dengan baik ya tentu tidak akan jadi juga gitu betul. Jadi ini salah satu memang teknik kultur jaringan ini bisa membantu proses perbanyakan, dan kalau pun untuk dikirim keluar atau dikirim ditransfer luar daerah itu lebih mudahan di dalam botol-botol itu seperti dibandingin kalau kita harus bawa polybag yang isinya pot-pot, misalkan ratusan polybag kan akan lebih butuh space ruang yang lebih besar dibandingin dengan kultur jaringan ini. Kayaknya menarik nih, kapan PLT UIN Jakarta ngadain pelatihan, mungkin banyak teman-teman di luar sana, baik itu masyarakat umum atau juga peneliti, mahasiswa bisa gabung ya kita buka pelatihan. Insya Allah kabarnya dalam waktu dekat kita akan buka pelatihan kultur jaringan untuk tanaman komersil ya Bu betul ya? Betul Bu Nunung, kita insya Allah sedang menyiapkan segala peralatan, bahan dan kondisinya untuk nanti kita akan mengadakan, kita tunggu aja nanti launchingnya pelatihan kultur jaringan untuk tanaman komersial. Kalau yang mau berminat siap-siap aja daftar ke PLT ya Bu Nunung. Insya Allah sih harganya bersahabat gitu. Oke, terima kasih Bu Puji. Sama-sama Bu Nunung. Insya Allah ya. Teman-teman semua, bicara kultur jaringan tentunya banyak sekali karena memang selain metode, teknik, terus jenis tanaman yang mungkin antara tanaman satu yang lainnya tentu walaupun tekniknya sama tapi perlakuannya akan berbeda-beda ya. Betul. Akan panjang sekali. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan bicara khusus tentang tanaman apa gitu ya Bu Puji untuk teknik kultur jaringannya. Baik, terima kasih Bu Puji atas waktunya Sama-sama, sudah menyediakan waktu di
podcast lab kita, lab kamu semua. Dan saya Nur Isna ini undur diri dari podcast kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Oh ya, untuk pusat laboratorium terpadu insya Allah akan mengadakan berbagai macam pelatihan atau training, baik itu untuk mahasiswa, para peneliti, mungkin dosen, teman-teman UMKM, para guru, terkait hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas pendidikan, baik juga untuk praktisi. Nanti mungkin akan ada pelatihan robotik, kemudian untuk aplikasi-aplikasi di bidang pendidikan, kemudian modul pembelajaran, ada juga tentang pengoperasian instrumen ya, seperti pengoperasian instrumen AAS, kemudian mungkin nanti ada GCMS, UVVIS, dan yang lainnya. Dan nanti yang biologi insya Allah akan ada kultur jaringan dan juga yang lainnya. Jangan lupa ikutin terus dan nanti akan ada di launching di websitenya juga. Terima kasih.